yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan Abah Guru Kiai Haji Abdullah bin Syekh Abdul Wahab. Mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Allah sehatkan badannya, Allah sehatkan jasmaninya, Allah sehatkan rohaninya, dan mudah-mudahan beliau selalu bisa hadir pada malam hari Senin, terus membimbing kita, terus memperhatikan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melancarkan segala urusan beliau. Allah kabulkan segala munajat-munajat beliau, dan mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini terus bersambung sampai menjadi hujjah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu juga mama, istri daripada Abah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah angkat segala penyakit-penyakitnya, sehat jasmani maupun rohani, dan mudah-mudahan seluruh anak keturunan daripada beliau Allah jaga, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap juga kita yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini, hadirnya kita di majelis ini datang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang hanya semata-mata ingin ingat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dituruni rahmat oleh Allah, dipandang ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita berminta kepada Allah dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima segala amal-amal kita, dihapus segala dosa-dosa kita, dan kelak kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puasa Ramadan sudah selesai, terus berlanjut kepada Syawal, silaturahim pun kita sudah. Namun mesti kita ingat berapa lama sudah pikiran hati kita diracuni oleh yang namanya wabah. Semenjak datangnya wabah itu, dulu hati kita yang selalu terpaut kepada Allah, dulu hati kita yang selalu terpaut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika datang fitnah itu, ketika datang ujian dari Allah itu, hati kita lalai daripada Allah, hati kita lalai daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sadarkah kita kalau ini memang sudah terjadi pada diri kita? Pikiran kita sibuk dengan berita-berita yang sehingga kita lupa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu sebelum datang musibah bala ini, hati kita dipenuhi dengan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit Allah turunkan ujian, membuat kita lupa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu sering bersolawat lisan ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ketika bala, musibah, ujian, penyakit daripada Allah datang, lisan ini sudah jarang bersolawat kepada Nabi. Bahkan lisan ini setiap hari menyebut tentang wabah itu. Dulu Allahumma sholli ala Muhammad, tapi ketika datang ujian itu lupa. Dulu subhanallah, ketika datang ujian itu kita lupa. Dulu Allahu Akbar, ketika datang ujian itu kita lupa. Sadar enggak kita selama ini kita ini sudah dipermainkan oleh yang namanya syaitan. Hati ini dibuat lalai oleh syaitan. Pikiran ini dibuat lupa kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal pelajaran-pelajaran kita bagaimana? Mengingatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap dibacakan maulid menetes air mata kita, ingat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika diuji oleh Allah, sedikit baru ujian, Allah kita lupa. Keyakinan kita kepada Allah berkurang.
Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad yang dulu suka jemput nama Nabi Muhammad berkurang. Bahkan auzubillah tidak lagi menyebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru sedikit ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Nabi, apapun keadaan beliau, tak pernah lupa dengan umatnya. Nabi Muhammad itu, apapun keadaan yang menimpa beliau, tak pernah lupa dengan kita. Kita baru sedikit diuji oleh Allah, sudah lupa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dilempari kotoran, tidak lupa dengan umatnya. Nabi diusir dari Taif, tidak lupa dengan umatnya. Bahkan itu dilakukan untuk umatnya. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari-harinya, waktunya, itu umatnya. Tidak ada yang lain, umatnya. Bahkan anak, istri, itu tidak dipikirkan oleh Nabi. Bagaimana ekonominya, tidak dipikirkan oleh Nabi. Cuma umatnya ini ya apa caranya selamat. Padahal ujiannya, cobaannya banyak sekali. Banyak sekali. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lupa kepada umatnya. Ini yang kita khawatirkan. Kalau baru sedikit ujian Allah, lalu kita bisa lupa sudah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana nanti ketika ujian yang besar datang, ketika kita menghadapi sakaratul maut? Ada jaminankah kita tetap ingat kepada Allah? Ada jaminankah kita bisa tetap ingat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Padahal yang menyelamatkan cuma dua ini. Yang menyelamatkan cuma dua ini. Kita meminta kepada Allah di dalam mahalul qiyam, minta bihusnil khatimah, minta penutupan kita husnul khatimah, minta penutupan kita Nabi Muhammad hadir, minta penutupan kita Nabi Muhammad yang membimbing. Itu yang kita minta. Tapi alhamdulillah sekarang pikiran kita, hati kita terpaut lagi kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bala, musibah, bencana yang sekarang ini, yang mengalami kita sekarang ini, itu tidak melupakan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mesti harus diingat bahwasanya Nabi itu tidak ada lain yang dipikirkan kecuali umatnya. Sayangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berapa banyak hadis Nabi, laula an asyqa ala ummati, laula an asyqa ala ummati, ini berapa kali sering diucapkan oleh Nabi. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak, kalau bukan karena untuk memberatkan umatku, Nabi itu tidak mau memberatkan umatnya. Pakai siwak saja ini, kata Nabi, kalau tidak memberatkan umatku, aku wajibkan, aku perintahkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena aku khawatir ini memberatkan umatku, dah. Saking sayangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa, sampai di akhir umur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diseru bukan anaknya, yang diseru bukan istrinya, yang diseru bukan sahabatnya, tapi umatnya. Jibril memalingkan wajah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi sakaratul maut. Jibril memalingkan wajah. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Jibril, kenapa kau palingkan wajahmu? Apa kau jijik lihat wajahku? Kata Jibril, ya Rasulullah, siapa yang sanggup melihat kekasih Allah dalam keadaan kesakitan? Aku ini tidak sanggup, bukan jijik, tapi aku tidak sanggup melihat engkau merasakan sakitnya sakaratul maut. Jibril, kasih tahu kabar gembira untukku. Kabar gembira untukku, Jibril. Kata Jibril, ya Rasulullah, tempatmu sudah disiapkan, singgasanamu sudah disiapkan. Nabi menggelengkan kepala. Bukan itu kabar gembira untukku ya Jibril. Umatku, Jibril. Macam mana umatku? Siapa umat itu siapa? Nih kita nih yang ada sekarang nih. Ini umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih kita nih sudah 1400 tahun yang lalu sudah dipikirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laitani laqitu ikhwani, andainya aku bisa jumpa dengan saudara-saudaraku. Padahal ngomongnya di hadapan sahabat. Alasna ikhwanuk ya Rasulullah,
kami ini bukan saudaramu ya Rasulullah, kata para sahabat. Bal antum ashabi, kalian ini sahabatku. Lalu siapa ya Rasulullah yang kau lulukan itu siapa? Yang kau rindu-rindukan itu siapa? Tuh, ada orang-orang di akhir zaman, mereka tak pernah jumpa aku, tak pernah temu dengan aku, tapi mereka beriman dan cinta kepadaku. Mereka itu siapa nih yang ada di zaman ini? Kita nih, umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Rabi kita. Kasih sayangnya luar biasa, bukan kepada manusia saja, hewan saja dikasih sayangin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lewat, ada seekor kuda menangis. Kuda tahu sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menangis kuda tadi, diikat sama tuannya, menetes air mata, kurus kering. Nabi ketika itu lewat, didekati sama Nabi. Kata Nabi SAW, siapa yang punya kuda nih? Yang punya kuda ini siapa ini? Dimarahi sama Nabi SAW. Jangan sekedar dipakai, tapi juga dipelihara, dimakani dengan yang baik. Kuda tadi mengadu kepada Nabi SAW. Kuda lo kenal sama Nabi Muhammad SAW. Tidak punya otak, tidak punya pikiran, tidak punya ilmu, tidak punya apa-apa, tapi dia kenal sama Nabi SAW. Kijang, jauh lari daripada tengah hutan, menghadap kepada Nabi SAW, menerobos, menembus, menyela-nyelai antar sahabat, sampai di hadapan Nabi SAW berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kijang tahu siapa Nabi Muhammad SAW. Begitu. Apalagi mereka para sahabat Nabi, apalagi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam pikiran sahabat Nabi itu tidak ada anak, bini, harta, itu tidak ada. Yang ada cuma Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di pikiran para sahabat. Ada seorang sahabat namanya Zaid bin Dazina. Ketika itu ditangkap oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan waktu itu masih belum Muslim. Ditangkap, diikat. Badannya penuh dengan sayatan, lemes sudah, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, terbaring, tertelungkup dalam keadaan terikat. Buka mata Zaid bin Dasinah tidak bisa, membuka mata tidak bisa. Datang Abu Sufyan, Zaid, sekarang kau duduk enak di rumahmu. Sekarang kau duduk enak di rumahmu, makan yang enak, aku bebaskan, kau duduk enak di rumahmu. Tapi Muhammad yang menggantikan posisimu. Ini Z ini yang awalnya membuka mata tidak bisa, badannya terikat, lemes. Ketika mendengar Nabi Muhammad yang menggantikan posisimu di sini dan kau ada di rumah dalam keadaan enak, badannya bergerak. Badannya bergerak, bergetar badannya. Dengan lantang dia berbicara kepada Abu Sufyan, ya Abu Sufyan, jangankan Nabi Muhammad yang menggantikan posisiku, satu duri yang menusuk ke dalam tubuh Nabi Muhammad aku tidak rela, apalagi untuk menggantikan aku. Nabi Muhammad tertusuk duri saja aku tidak rela. Itu mereka para sahabat rela mati demi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua harta, semua diserahkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nyawanya diserahkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu para sahabat baru diakui cintanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kecintaan mereka para sahabat, luar biasa. Berapa banyak para sahabat yang matanya buta demi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak para sahabat yang tangannya putus ketika di medan perang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tanganku putus ya Rasulullah, tapi niatku, tekadku masih kepengen berperang ya Rasulullah. Mana tanganmu, kata Nabi, bawa ke sini. Disapu dengan air liur Nabi, sambung lagi, berangkat lagi ke medan perang. Berapa banyak yang cacat, berapa banyak yang buta, berapa banyak perempuan-perempuan yang menjadi duda, yang menjadi janda. Itu semua kemana sih? Untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka begitu perjuangannya. Perjuangan sahabat itu begitu. Kita, pertanyaannya bagi kita nih, apa yang sudah kita persembahkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Sudah ada keringatnya netes untuk Nabi. Jangan darah sudah. Keringat kita ini sudah pernah netes dah untuk perjuangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah pernah ada kita dihina orang karena kita membela Nabi. Sudah pernah ada kita dimarahi orang karena kita membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau kadang-kadang
orang menghina Nabi kita ridho. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat Nabi SAW luar biasa kecintaannya kepada Nabi, sayangnya kepada Nabi. Bukan hanya sekedar sahabat laki-laki saja, sahabiah juga begitu. Sahabat-sahabat perempuan. Dengarkan kalian perempuan, bagaimana sahabat perempuan ini yang tua renta ketika mendengar berita Nabi SAW gugur di medan perang. Ketika terjadi peperangan Uhud, itu perang luar biasa. Bahkan sampai terdengar berita Nabi gugur di medan perang. Seorang sahabat perempuan ketika dengar berita Nabi gugur di medan perang, ini lari ke perbatasan kota. Dia lari di perbatasan kota, berdiri di situ. Berjam-jam dia berdiri di situ. Tidak ada lain tujuannya, cuma pengen tahu macam mana kabar Nabi SAW. Cuma pengen itu. Datang rombongan perang pertama. Sahabat perempuan, perempuan, kau ngapain di sini? Apa yang kau tunggu? Kau tunggu anakmu sudah mati di medan perang, sudah mati syahid. Dia tidak jawab. Datang lagi, perempuan, kau ngapain di sini? Kau nunggu abahmu sudah mati. Datang lagi, kau nunggu suamimu, kau nunggu saudaramu, mereka semua mati di medan perang. Mereka mati syahid. Sampai sahabat perempuan berucap, dah, bukan itu yang kutunggu, bukan itu yang kutanyakan. Kaifa Rasulullah? Macam mana keadaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu yang kupertanyakan. Kata para sahabat yang lain, Rasulullah dalam keadaan baik, dalam keadaan terjaga, tidak apa-apa. Cukup, tidak cukup. Apa kata sahabat perempuan tadi? Tidak. Sebelum mataku melihat langsung bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibawa. Sahabat perempuan ini dibawa ke hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapannya, perempuan tadi mendekat, bersimpuh di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berucap, ya Rasulullah, ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalal. Ya Rasulullah, semua musibah yang menimpa aku nih, anakku mati ya Rasulullah, suamiku mati ya Rasulullah, ayahku mati, kerabatku mati, semua mati, itu untukmu ya Rasulullah. Itu kecil bagiku, asalkan engkau dalam keadaan selamat. Ini sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat perempuan punya hati seperti itu, kecintaannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang tanya dengan diri kita nih, tanya sama diri kita nih, macam mana cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada tak Nabi Muhammad di hati kita? Ada tak Rasulullah di hati kita? Atau jangan-jangan ada yang lebih istimewa daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang lebih hebat di hati kita dibanding Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal di hati Nabi tidak ada yang lain kecuali umatnya. Paling tidak kita menjadi orang yang berbalas budi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak itu. Perjuangkan apa yang sudah diperjuangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya majelis ilmu. Ilmu ini adalah salah satu warisannya para anbiya. Ini warisannya para Nabi, ini warisannya Nabi, ini diteruskan, dijaga. Hadiri majelis-majelis ilmu selagi dia ahlus sunnah wal jamaah, mengajarkan cinta kepada Rasulullah, mengajarkan cinta kepada Allah, gurunya benar, hadiri. Itu sebagai bukti kita cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai cuma sekedar ngaku-ngaku, aku cinta kepada Nabi, aku cinta kepada Nabi. Ketika ditanya buktinya, tidak ada. Sayyidina Umar itu loh datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ini cinta kepadamu melebihi anakku, melebihi ayahku, melebihi hartaku, melebihi kedua orang tuaku. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, belum sempurna cintamu wahai Umar. Padahal yang dikorbankan siapa? Anaknya, hartanya, orang tuanya. Belum sempurna cintamu wahai Umar. Diulang lagi sama Sayyidina Umar, aku mencintaimu ya Rasulullah melebihi anakku, istriku, orang tuaku, hartaku, bahkan jiwaku ya Rasulullah. Ketika Umar berkata jiwaku, baru hadhihi mahabbah shadiqah. Ini baru cinta yang benar wahai Umar. Kalau sudah seperti ini, siap mengorbankan jiwa untuk Nabi, baru diakui cinta itu, cinta yang benar. Kita banyak nih, tanya diri kita nih, tanya diri kita. Berapa banyak orang yang mengaku cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak cinta dengan perbuatannya Nabi.
Nabi cinta sholat tahajud, kita ngaku cinta, kita tidak pernah sholat tahajud. Nabi cinta dengan sholat duha, kita ngaku cinta kepada Nabi, kita tidak sholat duha. Nabi memerintahkan kita sholat 5 waktu. Itu kecintaannya Nabi yang dibawa oleh Nabi. Jauh-jauh Nabi Isra wal Mi'raj membawakan sholat, tapi kita meninggalkan sholat. Bahkan maaf meninggalkan sholat dengan alasan pengajian. Na'udzubillahi min dzalik. Berapa banyak pengajian sampai larut malam, subuhnya tak sholat subuh karena pengajian. Ini kata Imam Ghazali, al-ghurur, orang yang tertipu. Kalau kita cinta dengan Nabi, apa yang dibuat oleh Nabi kita cintai, itu baru namanya cinta. Innal muhib liman yuhib muti'un. Orang yang mencintai dan orang yang dicintai itu muti'un, saling mengikuti dia. Apa yang disukai Nabi kita suka. Mereka para masyayikh begitu, para guru-guru kita begitu. Nabi suka makan ini, mereka juga ikut suka. Bahkan dalam urusan makannya Nabi, mereka mengikuti. Apalagi dalam urusan ibadah. Oleh karena itu, alhamdulillah, sekarang keadaan sudah mulai normal. Kita bisa kumpul lagi pengajian, kita bisa dengar lagi nama Nabi Muhammad, kita bisa dengar lagi nama Allah, kita bisa ingat lagi kepada Rasulullah, kita bisa ingat lagi kepada Allah, bisa zikir kepada Allah, bisa bersalawat kepada Nabi SAW. Ini nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang sangat besar dibanding dengan nikmat-nikmat yang lain. Ketika kau selalu lisanmu selalu bisa menyebut nama Nabi SAW. Oleh karena itu kita syukuri, alhamdulillah kita masih dibimbing oleh Abah, dan mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah di majelis ini supaya terus kita tersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sengaja saya buka dengan cerita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya memantapkan hati kita bahwa tujuan kita tidak ada lain kecuali ridha Allah dan ridhonya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hati ini sudah lama rindu betul kita. Berapa bulan kita tidak dengar kalam-kalam yang tentang Nabi Muhammad itu, berapa bulan yang kita dengar corona. Padahal dulu Muhammad SAW tiap malam kita diingatkan dengan Nabi SAW. Malam Senin diingatkan Nabi di majelis Abah, malam Ahad diingatkan Nabi di majelis ini, malam Sabtu diingatkan majelis ini, majelis Al-Hasyr, majelis MGM, semua mengingatkan kita kepada Nabi SAW. Tapi berapa bulan kita dilupakan oleh syaitan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu alhamdulillah, syukur betul kita bisa kembali lagi untuk tersambung dengan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya azim sultan, ya qadimal ihsan, ya daiman na'ma, ya basitar rizq, ya kasiral khairat, ya wasi'al ata, ya dafi'al bala, ya sami'ad du'a, ya hadiran laysa bighaib, ya mawjudan inda syada'id, ya khafiyal lutuf, ya latifal sun'ay, ya haliman la ya'jal sari, ya rab ala habibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, malam hari ini ya Allah, kembali kau kumpulkan kami ya Allah di majlis yang suci ini ya Allah, di rumah yang penuh dengan keberkahan ini ya Allah, dengan seorang guru yang penuh dengan keberkahan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, sudah lama kami merindukan majlis lagi seperti ini ya Allah. Akhirnya masih kau bisa kumpulkan, masih kau beri kami kenikmatan ya Allah untuk bisa lagi duduk di majlis ilmu-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami datang ke tempat ini ya Allah, kami datang ke majlis ini ya Allah dengan membawa berjuta-juta dosa ya Allah, dengan membawa berjuta-juta maksiat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, musibah sekarang yang kau timpakan kepada seluruh dunia ini ya Allah, itu karena dosa kami ya Allah, itu karena dosa kami ya Allah, bukan dosa orang-orang yang lain ya Allah. Itu karena maksiat kami yang kami sembunyikan ya Allah, sehingga kau turunkan azab, sehingga kau turunkan musibah, kau turunkan penyakit ya Allah. Itu karena dosa kami ya Allah. Baju ini ya Allah, pakaian ini ya Allah, ini hanya topeng bagi kami ya Allah. Sungguhnya kami ini orang yang ahli dengan maksiat ya Allah. Hari-hari kami bermaksiat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Karena dosa kami ya Allah, kaum muslimin yang lain dalam keadaan susah ya Allah.
Karena dosa kami ya Allah, para guru-guru kami dalam keadaan susah ya Allah. Karena dosa-dosa kami ya Allah, orang tua kami ya Allah dalam keadaan kesusahan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kami ya Allah. Tidak ada harapan kami pada malam hari ini ya Allah, kecuali Kau ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami datang ke tempat ini ya Allah dengan tujuan mencari ridha-Mu ya Allah, mencari ridha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, tutupi aib kami ya Allah, tutupi aib kami ya Allah, tutupi aib kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, malam hari ini Kau kumpulkan kami di sini ya Allah. Ya Allah, Kau kumpulkan kami di sini ya Allah, sehingga hati ini terpaut lagi kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa waktu kami lupa kepada Nabi Muhammad. Beberapa waktu yang lalu ya Allah kami lalai kepada Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, tetapkan iman kami ya Allah, tetapkan kecintaan kami kepada Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, Nabi Muhammad ya Allah. Harapan kami hanya Nabi Muhammad ya Allah. Harapan kami hanya Nabi Muhammad ya Allah. Kami tidak punya harapan lain ya Allah kecuali Rasulullah. Kami tidak punya keinginan lain ya Allah kecuali berjumpa dengan Rasulullah. Kami tidak punya keinginan lain ya Allah kecuali bisa melihat Sayyidina Muhammad. Hadirkan Nabi Muhammad ya Allah, walaupun hanya di dalam mimpi kami ya Allah. Kami mengakui ya Allah, mata kami ini tidak pantas ya Allah, mata yang penuh maksiat, mata yang penuh dosa, mata yang penuh najis ini ya Allah, tidak pantas untuk melihat makhluk tersuci itu ya Allah, tidak pantas untuk melihat nur itu ya Allah, tidak pantas untuk melihat cahaya yang indah itu ya Allah Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, kami mengakui ya Allah, kami mengakui ya Allah akan dosa-dosa kami ya Allah. Namun kami tahu rahmat-Mu jauh lebih luas, kasih sayang-Mu jauh lebih luas, kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih luas daripada kecintaan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, izinkan mata ini ya Allah untuk bisa melihat Nabi Muhammad walau sekali ya Allah, walau sekali ya Allah seumur hidup kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah, berilah rezeki itu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, izinkan tangan ini ya Allah untuk menyentuh tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kening ini ya Allah, izinkan bibir ini ya Allah untuk bisa mengecup tangan Nabi Muhammad. Izinkan tubuh kami yang penuh maksiat ini ya Allah untuk bisa memeluk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, hadirkan Nabi Muhammad ya Allah, hadirkan Nabi Muhammad ya Allah, walau hanya di penghujung hidup kami ya Allah, walau hanya ketika kami menghadapi sakaratul maut ya Allah. Hadirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, harapan kami ya Allah hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, permintaan kami yang terakhir ya Allah, permintaan kami yang terakhir ya Allah, matikan kami semua ya Allah kelak dalam keadaan husnul khatimah wal afiyah. Matikan kami kelak ya Allah dalam keadaan husnul khatimah wal afiyah. Hadirkan Nabi Muhammad ya Allah sebagai pembimbing kami ya Allah untuk mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kumpulkan kami dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surga-Mu ya Allah. Kumpulkan kami kelak ya Allah bersama Nabi Muhammad di dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, di majlis yang suci ini ya Allah, di tempat yang penuh berkah ini ya Allah, jangan Kau bubarkan kami dari majelis ini ya Allah terkecuali Kau sudah kabulkan permintaan kami ya Allah. Kau sudah kabulkan permintaan kami ya Allah.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hakaza minni. Assalamu